keunikan dari daerah Tanah Toraja itu secara umum dilihat dari segi budayanya, adat istiadatnya dan keindahan alamnya. Terus keunikan lainnya Pak, toleransinya itu sangat tinggi sekali. Khusus di daerah kami ini, di sini ada masjid, di atas ada gereja, kemudian di tengah-tengahnya ada tongkonan. Bahkan ini masjid Pak, waktu dibuat rata-rata penitianya itu ada juga orang Kristen Pak. Saya juga termasuk penitianya di sini Pak. Jadi begitu juga kalau ada di kegiatan-kegiatan di gereja, saudara-saudara kita yang beragama Muslim, dia juga ikut aktif untuk saling membantu. Rata-rata mayoritas penduduk di sini petani Pak. Ada yang tanam kopi, padi, cengkeh, coklat, vanili, sayur-sayuran juga ada Pak. Iya, jadi di daerah Tanah Toraja dia punya rasa itu unik Pak ya, karena dia punya aroma tersendiri, dia punya ciri khas rasa rempahnya masih tinggi, kemudian dia punya rasa keasaman yang tinggi juga. Tanah Toraja ini adalah daerah ketinggian, cuacanya dingin. Untuk memelihara budidaya kopi ini sangat cocok di daerah yang tinggi dan dingin, karena di daerah tersebut itu akan menghasilkan suatu produk kopi yang berkualitas. Dari awal kita sudah mempersiapkan dan terus mendorong bagaimana meningkatkan kualitas SDM petani-petani KSP Balokta sehingga mampu untuk menghasilkan lebih banyak. Nah, karena kalau kualitas ini sudah terjaga, khususnya pertanian ini, kopi dan vanili, maka itu akan mendorong produktivitas ke depan. KSP Balokta ini berdiri sejak tanggal 1 Mei 1941. Berawal dari pemuda-pemuda kala itu melihat situasi dan kondisi masyarakat secara umum di Toraja kala itu menderita karena memperbungakan uang, sehingga itu sangat menjerit masyarakat kala itu. Dari itulah yang mendorong pemuda-pemuda untuk berpikir bagaimana mengangkat masyarakat secara umum keluar dari kungkungan masalah seperti ini. Sehingga dia berkumpul kurang lebih 50 orang. Dan hanya 9 orang yang bersedia untuk menyetor dananya berupa andal sebesar 25 florin. Dengan nilai uang sekarang itu 30 juta per anggota. Sehingga karena beratnya modal itu, hanya 9 orang yang bersedia untuk menjadi anggota. Pada waktu itu dibentuklah koperasi. Sampai akhir sekarang ini dia disebut Koperasi Simpan Pinjam Balok Toraja, disingkat KSP Balokta. Balok arti kata di Toraja itu adalah sesuatu yang baik berwujud atau tidak berwujud, yang diyakini oleh konon masyarakat Toraja bahwa dapat memberi manfaat baik bagi kehidupan manusia, sehingga diberilah nama itu koperasi ini. Sampai saat ini koperasi ini sudah beranggotakan 46.635 orang dengan karyawan 369 orang. KSP Balokta memprogramkan untuk bagaimana anggota KSP Balokta petani untuk belajar di kebun percontohan modern yang sudah disiapkan oleh KSP Balokta, baik vanili maupun kopi. Sehingga dengan pelatihan seperti itu bisa meningkatkan taraf hidup anggota secara khusus dan masyarakat secara umum. Pinjaman dari LPDB ini untuk Balokta ini sangat membantu dan sangat membuat kami tertolong dari kebutuhan dana. Karena setiap tahunnya itu pertumbuhan anggota kami itu atau pertambahan anggota kami ini dari 5.000 sampai 10.000 orang. Pinjaman dari LPDB ini kami arahkan semua kepada anggota-anggota petani kami. Karena ya 60% itu bahkan sampai 70%
anggota KSP Balokta itu masih dalam kategori petani. Petani-petani kecil ini kalau tidak dibantu, didorong, maka dia tidak akan bisa berkompetisi secara sehat. Bahkan kami sudah melayani petani-petani secara musiman, ada kredit musiman untuk menolong petani-petani yang tidak mampu membayar setiap bulan. Ini juga kita akomodir karena tidak mungkin hasil tani itu dipaksa untuk menghasilkan sebelum musimnya tiba. Sehingga kita memberi kelonggaran itu untuk namanya kredit musiman yang bunganya sangat lunak. Nah, saya punya umur ini sudah tua, jadi makanya saya pilih untuk bertani vanili. Ya, selama ini memang dari dulu saya anggota koperasi Balok Raya. Mulai dari tahun 83-an saya sudah masuk anggota. Saya masuk anggota karena kalau kita butuh uang pinjam di Balok Raya sangat mudah. Kita langsung ke kantornya untuk mengisi formulir itu untuk mau pinjaman itu. Hasil vanili ini saya bisa kuliahkan anak saya karena anak saya ada 3. Nah, syukur alhamdulillah anak saya sudah selesai semua. Kami sangat berharap pemerintah, dalam hal ini kementerian melalui LPDB, terus memberikan perhatian kepada seluruh gerakan koperasi. Karena hanya gerakan kooperasilah yang mampu menembus seluruh lapisan masyarakat yang sangat kecil. Sehingga petani-petani kecil kita itu bisa dihandle melalui pelayanan pinjaman dari koperasi.